Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan hasil dari pengerjaan proyek Bahasa Indonesia dengan judul Rumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Rumusan Naskah Proklamasi. Kita akan menyaksikan cerita perjuangan pahlawan kita dalam merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Indonesia sebelum menjadi negara yang keren dan merdeka, sejak abad ke-17, Indonesia didatangi bangsa asing yang ingin menguasai. Kami VOC dari Belanda, berikan tanah Indonesia beserta kekayaannya. Hahaha. Kami tentara dari Jepang. Kalian harus tunduk dengan kerja paksa dan membantu kami dalam Perang Asia Timur Raya. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang tergabung dalam PPKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderita karena diduduki oleh penjajah. Kemerdekaan bagaikan jembatan emas. Di seberangi jembatan emas inilah kita luaskan menyusun masyarakat kita, Indonesia yang gagah. Marilah saudara bersikap setia melawan para musuh sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, Tentara Pembela Tanah Air atau PETA mendorong pemuda terus membangun gerakan dan menunggu saat yang tepat untuk merebut kekuasaan. Gawat Jenderal, Hiroshima dan Nagasaki sudah hancur karena bom atom dari Amerika. Lapor, kapal-kapal perang Amerika bahkan sudah berdatangan pantai kita. Bagaimana ini? Menyerahlah, atau Jepang kami hancurkan. Maka Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada saat inilah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang, merasa Indonesia berhak untuk mendapatkan cita-cita kemerdekaannya dan mendukungnya. Maeda, aku sudah berhasil membawa Soekarno dan Hatta untuk segera melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Baguslah, secepatnya kita pastikan sikap Gun Seikan kepada Jenderal Nishimura. Momen kekalahan Jepang dianggap sebagai hal yang tepat untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang memenuhi janjinya. Tapi ternyata Kami tidak mengizinkan kalian merdeka. Apa? Kalian sudah ingkar janji Jenderal Nishimura? Ini perintah. Kalau begitu, jangan menghalangi kerja PPKI Jenderal Nishimura. Soekarno dan rombongan pun tiba di rumah Laksamana Maeda. Tidak ada gunanya lagi membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Laksamana Tadashi Maeda, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Tentu saja, semoga berhasil Soekarno. Bagaimana kita harus menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Para anggota PETA menuntut kata-kata seperti penyerahan, dikasihkan, atau merebut. Kita pilih pemindahan kekuasaan saja. Baiklah, kita buat seperti ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia, bagaimana? Saya rasa cukup sesuai. Nah, setuju. Kita minta bantuan Muhammad Ibnu Sayuti Milik untuk mengetiknya. Saya cuma mengubahnya sedikit menjadi Akhirnya kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dengan adanya naskah ini. keesokan harinya, pada hari Jumat 17 Agustus 1945, dilaksanakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Demikianlah perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang patut diteladani dalam merumuskan naskah proklamasi. Mencapai kemerdekaan itu susah, penuh perjuangan dan pengorbanan. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Dan situasi kita sekarang memerlukan kemauan untuk memaknai kemerdekaan ini sebagai jembatan emas. Tugas kita selaku generasi muda sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin dan gemar membaca agar bisa mengisi waktu demi menyiapkan diri sebagai generasi yang hebat dan membanggakan orang tua dan bangsa. Perkenalkan, saya Maria Anunsyata Lodan sebagai narator. Saya Roberto Romario Sarnelo sebagai pengisi suara Soekarno. Saya Yosep Carlo Diego sebagai pengisi suara Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Saya Katarina Nona Kasang sebagai pengisi suara tentara Belanda, tentara Jepang, dan Laksamana Tadashi Maeda. Saya Maria Petrosama Velora sebagai pengisi suara tentara Jepang dan Jenderal Nishimura.